Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu basatan fil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Doaku kepada Allah, ya Allah, peliharalah kami ya Allah, saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada dalam peliharaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya dalam Tausiah Islami seperti mana dalam komitmen istiqamah kita. Kita jadikan ini sebagai media takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sehingga hari demi hari kita lebih menjadi manusia yang lebih baik lagi dari yang semalam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, aku berbagi pengalaman kembali yang mana pengalamanku ini waktu aku belajar dengan seorang guru. Iya, alhamdulillah aku sempat bertemu dan sempat takzim kepada beliau, yaitu Profesor Dr. Qadirun Yahya, yang seluruh manusia Indonesia menyatakan dia sebagai bapa metafisika. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kembali lagi aku menyegarkan ingatanku dan merenovasi pemahaman-pemahaman yang selama ini mungkin terlalu banyak halusinasi dan khayalan. Oleh kerana itu sahabat-sahabatku, untuk menyikapi itu kita mencoba kembali kepada fitrah, yaitu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah yang akan kubagikan kepada sahabat-sahabatku bagaimana menyikapi hal-hal yang gaib sehingga yang gaib itu menjadi nyata dan yang nyata itu bisa menjadi gaib. Konsep pertamanya adalah Al-Quranul Karim yang mana Allah sendiri telah menyatakan alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Alimul ghaib, ketahuilah, pelajarilah olehmu hal-hal yang gaib, wasyahadah, sehingga pengetahuan yang gaib itu menjadi nyata. Sahabat-sahabatku, dalam hal ini perlu kita mengadakan satu education, pemahaman, ya sederhana, di mana waktu pengalaman sederhana itu waktu saya mulai menggali pengetahuan spiritual sampai kepada tingkat supranatural. Rumusnya sangat sederhana. Jika sahabat-sahabatku mau mengambil hikmah dalam tausiah ini, ya, pada saat saya masih dalam usia masih sekolah dasar. Iya, masih sekolah dasar, yang mana pada zaman itu waktu saya kecil di rumah hanya ada sebuah radio. Ya, sebuah radio pada zaman saya waktu kecil itu. Sehingga di saat saya mendengarkan radio, terpikir oleh hati saya, ya, artinya bahwasanya saya bisa mendengar, mengetahui informasi melalui sebuah radio kotak kecil ini, berita informasi seluruh dunia. Sahabatku, ketahuilah olehmu, disitulah wujud daripada alimul ghaib, sesuatu yang tidak kita lihat, ya, tapi sekali lagi sahabatku, bisa kita dengar. Nah, ini sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alimul ghaibi, sesuatu yang gaib itu belum tentu orang mengatakan juga gaib. Kenapa? Gaib itu pengertiannya sesuatu yang tidak diketahui oleh diri pribadi seseorang, maka disebutlah dia gaib. Sahabatku, guru kami mengajarkan kepada kami masalah sebuah kotak radio. Iya, sebuah kotak. Yang mana stasiun radio itu jauh dari rumah kita. Sudah? Sehingga frekuensi radio itu bisa kita terima.
sinyal dan gelombangnya masuk ke dalam kotak yang begitu kecil. Informasi yang begitu luas seluruh dunia bisa kita dengar dan kita pantau. Sehingga alimul ghaibi itu berubah dia menjadi visual. Ya kan? Sehingga menjadi layar televisi. Ya, pertandingan main bola di luar negeri, di Spanyol dan sebagainya, liga-liga kita bisa lihat di rumah. Alimul ghaibi wasyahadah. Paham ya? Sesuatu yang ghaib itu menjadi nyata dan yang nyata itu bisa menjadi ghaib. Makanya sahabat-sahabatku, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib. Sekali lagi, orang-orang yang beriman itu mereka percaya kepada yang ghaib. Ya, yang tidak dapat dia dengar, yang tidak dapat dia lihat, dan yang tidak dapat dia rasakan. Tapi dia bisa memahami yang ghaib itu apa. Paham sampai situ? Nah, inilah yang saya ajarkan kepada sahabat-sahabatku, yang mana guru kami memahaminya dalam 3 bentuk konsep. Konsep pertama, sahabat-sahabatku, siapkanlah kotak radio itu dalam dirimu. Itulah yang disebut dengan qalbun salim, hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang mukhlisina lahuddin. Itu konsep pertama. Sedangkan konsep yang kedua, ya, sahabat-sahabatku harus mampu bisa menentukan gelombang frekuensi radio yang mana stasiunnya jauh dari rumahmu. Begitu juga, ya, jika stasiun radio itu Allah Subhanahu wa taala, jika stasiun radio itu Allah Subhanahu wa taala, maka memancarlah gelombang Allah itu diterima oleh radio kotak kecil ini. Itulah yang disebut guru kami qalbun salim. Paham sampai situ? Nah, sahabat-sahabatku, pertama, tentukanlah frekuensi berapa yang akan engkau cari gelombangnya. Ya. Kedua, berapa amplitudo yang harus sahabatku gunakan sehingga pancaran stasiun radio tadi masuk ke dalam qalbun salimmu. Ya, jika Allah memancarkan nurnya dari atas, pasti radio yang ada di dalam kotak kecil di dalam hatimu itu, maka wajib dia memiliki frekuensi. Berapa frekuensi yang ada dalam jiwamu, berapa gelombang yang akan diterimanya. Paham ya? Nah, apabila sahabat-sahabatku, ya, kita dengarkan radio ini, kemudian kita sampaikan kepada orang, "Hei Polan, tadi malam aku mendengarkan radio." Ya, radio. Orang yang tidak pernah kenal, orang yang tidak pernah mendengarkan apa itu radio, maka pastilah sahabat-sahabatku dituduh gila. Ya. Maka sahabat-sahabatku akan dituduh gila. Oleh karena itu hati-hati dalam menyampaikan hal yang gaib. Ya. Lihat dulu kemampuan orang itu. Apakah orang itu sudah memiliki frekuensi radio, sinyal gelombang yang sama, sehingga apabila kita sampaikan kepada mereka tentang yang gaib itu adalah nyata, maka kita tentukan kepada saudara kita, kau gunakan gelombang frekuensi nomor sekian. Begitu maksud guru kami, sahabat-sahabatku. Inilah salah satu motivasi diri saya sehingga saya mempelajari dunia-dunia gaib itu seperti mana yang disampaikan oleh guru kami. Maka milikilah 3 perangkat dalam dirimu. Siapkan radio, yaitu qalbun salim. Siapkanlah frekuensi sinyal yang ada dalam dirimu, sehingga gelombang yang masuk ke dalam otak, gelombang yang masuk ke dalam hatimu, memancarlah dia nur Allah. Begitu. Yang kedua, sahabat-sahabatku, dan yang ketiga, engkau tentukanlah berapa nomor gelombang yang akan engkau gunakan. Jika sahabatku menggunakannya pukul 00 malam, maka disitulah sinyal-sinyal radio itu, begitulah sinyal-sinyal gaib itu masuk ke dalam tubuhmu.
karena engkau menentukan pukul 00. Nah, begitu juga apabila engkau menentukan pada pukul 03 pagi, maka sinyal radio itu pun akan engkau terima pada saat pukul 0 pagi. Terima kasih. Semoga tausiah ini berguna dan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.